Astaghfirullah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha." Sesungguhnya kalian pasti akan melewatinya. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan itu ketetapan yang pasti bagi Allah Subhanahu wa taala. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyah. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan kami tinggalkan orang-orang zalim. Mereka dimasukkan dalam kondisi berlutut ke dalam jahannam, naudzubillah. Al-Imam At-Tabari menyebutkan dalam tafsirnya tentang ayat ini. Beliau mengatakan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, huwal jisru huwas siratu, dia adalah jembatan atau dia adalah titian di mana adaku minasy'arati, titian itu lebih halus dibandingkan rambut antum. Wa ahaddu minas sayfi, dan lebih tajam dibandingkan pedang, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Begitu juga hadis-hadis yang sahih yang lainnya mengatakan sama seperti itu. Artinya kecil sekali karena lebih halus dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang. Bahkan dalam riwayat lebih tajam daripada Musa, daripada pisau yang tajam. Sebagaimana hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu an dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan, perhatikan di sini, yu'ta bil jisri, akan dibentangkan di atas neraka jahanam itu satu titian, fayuj'alu baina dhahrai jahannam, kemudian akan dibentangkan di atas persis di bawahnya jahannam. Qulna ya Rasulullah, kami berkata wahai Rasulullah, wamal jisru, apa itu titian itu? Maka Nabi SAW mengatakan, madhadatun mazillatun, titian itu sangat licin. Kalau anda berjalan tanpa alas kaki, kemudian berjalan di keramik, kemudian antum siram dengan sabun, kemudian antum berjalan agak cepat, kita saja bisa terpeleset itu, padahal itu lebar tempatnya. Bagaimana kalau ini berupa titian siratal mustaqim yang kata Nabi SAW licin dan menggelincirkan, alaihi khatatif wal kalalib, dan di dalam titian itu ada besi-besi pengait, kemudian kawat-kawat yang berduri. Dalam sebuah riwayat, kalalib itu akan terus mengayun, kemudian akan menerjang setiap orang yang lewat dalam titian. Saking besarnya kalalib itu sampai-sampai disebutkan dalam asar mampu untuk menghantam dua kabilah besar, Mudar dan Rabi, sampai dikatakan seperti itu. Jadi kalalib itu yang sangat besar itu, yang berduri itu mampu sekali hantam, bisa mengenai dua kabilah Arab besar, kabilah Mudar dan kabilah Rabi. Bisa bayangkan dua kabilah itu banyak, besar, sekali hantam itu sudah orang berjatuhan. Kemudian wasakatu mafaltahatun laha syaukatun uqaifa takunu bin najlin yuqalu laha sa'dan, dan memiliki duri yang bengkok-bengkok ujungnya, memiliki duri yang bengkok-bengkok ujungnya, dan duri itu seperti satu pohon yang ada di daratan Najd yang disebut dengan Sa'dan. Anda bisa bayangkan
setiap orang yang tersentuh atau terkena ayunan kalalib itu bukan hanya terjatuh tapi juga hancur. Kalau seandainya orang itu jatuh dari titian siratal mustaqim, itu tidak langsung ke jahanam, tapi antum akan melayang-layang di dalam antara siratal mustaqim dengan jahanam itu 70 tahun baru sampai di dasar jahanam, kata Rasulullah. 70 tahun. Sampai-sampai Nabi SAW mengumpamakan seperti batu yang besarnya sebesar unta, kemudian dilempar dari titian, dan itu sampai ke dasar jahanam selama 70 tahun baru sampai. Bagaimana kita? Batu tentu lebih berat. Nabi mempermasalahkan seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dalam riwayat yang lain, fatatala'abu bihim fayatasaqatuna finnar. Bahkan jembatan itu tidak diam. Jembatan itu bukan diam. Kalau antum lewat jembatan pakai motor dan jembatan diam, enak tuh. Jembatan ini tatala'ab. Tatala'ab itu digoyang-goyang. Kalau antum lewat jembatan kemudian jembatannya goyang-goyang, antum jatuh. Ya. Jadi jembatan siratal mustaqim itu tatala'ab, memain-mainkan orang yang lewat, menggoyang-goyangkan orang yang lewat. Fayatasaqatuna finnar. Ketika itu orang banyak berjatuhan. Kemana? Ke dalam jahanam. Subhanallah, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa riwayat bagaimana orang-orang yang melewati siratal mustaqim. Bagaimana kondisi mereka? Siapakah orang-orang yang selamat? Siapakah orang-orang yang susah melewati tapi ujung-ujungnya selamat? Dan siapa juga yang kemudian tidak selamat dan masuk ke dalam jahannam? Maka disebutkan ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kondisi orang-orang yang melewati titian siratal mustaqim. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW mengatakan, wali jahannam jisrun, dan jahannam itu memiliki titian di atas, adabku minas sya'r, lebih lembut daripada rambut, wa ahaddu minas sayfi, lebih tajam dibandingkan pedang, alaihil kalalid wa hasakatun, di mana padanya ada besi-besi pengait dan duri-duri yang bengkok. Ya'khuduna man sya'allah, mereka akan mengambil sesuai dengan kehendak Allah. Wan nasu alaih, dan manusia yang melintasi titian siratal mustaqim itu katarafi, ada yang seperti kedipan mata, tahu-tahu melesat sudah sampai di ujung. Subhanallah. Tentu mereka para nabi dan rasul. Kemudian kalbarki, seperti kilat melesat. Wa karrihi, seperti angin mursalah, seperti angin yang lewat. Wa ka'ajawidil khayli, dan seperti orang yang menunggang kuda yang baik, dia tunggang dengan sekencang-kencangnya. Kemudian warukab, dan orang yang mengendarai kendaraan tetapi lambat. Kemudian dalam riwayat, dan orang-orang yang mereka kadang berhenti, kadang jatuh, kemudian bangun lagi, berjalan, jatuh lagi. Dalam riwayat ada yang merangkak, dan itu orang yang terakhir diselamatkan. Makanya dalam riwayat fanajin musallamun, ada orang yang diselamatkan dengan baik, mereka tidak ada apa-apa, langsung berada di ujung siratal mustaqim. Wa makhdushun musallamun, ada yang sudah habis badannya, tercabik-cabik dengan besi-besi yang kail-kail dan besi-besi yang berduri itu, tapi Allah selamatkan juga. Tetapi ada yang mukawwarun finnar ala wajhi, tapi ada yang digulung kemudian dilempar ke dalam neraka.
Perhatikan di sini ikhwatu fiddin. Berarti ada beberapa orang yang disesuaikan bagaimana mereka diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang melewati seperti kejapan mata, tahu-tahu sudah sampai. Ada orang yang seperti kilat, ada orang yang seperti angin, ada orang yang seperti penunggang kuda yang cepat, ada orang seperti pengendara yang lambat, ada orang yang berjalan, ada orang yang terseret-seret, dan ada orang yang dijatuhkan dan tidak sempat sampai di ujung Shiratal Mustaqim. Siapakah yang menyelamatkan ini? Yang menyelamatkan ini amal kita. Karena ketika orang itu melalui titian Shiratal Mustaqim itu ala qadri a'malina, sesuai dengan amal kita. Makanya kenapa ketika mereka dibariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, di depannya titian Shiratal Mustaqim, digelapkan seluruh padang mahsyar. Setelah itu Allah berikan setiap orang cahaya. Setiap orang cahaya. Orang yang beriman diberikan cahaya, orang yang fasik diberikan cahaya, orang yang munafik juga diberikan cahaya. Tapi ketika mereka menyeberang, tiba-tiba orang munafik dipadamkan cahaya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hadid ayat ke-11 sampai 15. Allah berfirman, yauma taral mu'minina wal mu'minah, pada hari engkau melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, Allah pancarkan cahaya mereka di depan mereka dan sebelah kanan mereka. Busyrakumul yaum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul adzim. Itu kabar gembira untuk kalian, karena kalian akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah, kalian akan kekal di dalamnya, dan itu kesuksesan yang sangat besar. Perhatikan ayat selanjutnya. Allah mengatakan, yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lilladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum. Dan pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman yang lewat di samping, undzuruna, tunggu kami, naqtabis min nurikum, kami mau ikut dengan cahayamu. Qila, maka dikatakan, irji'u wara'akum faltamisu nuran. Kata orang-orang yang beriman, lebih baik kalian kembali cari cahaya kalian. Faduriba bainahum, maka akan dibentangkan di hadapan mereka, bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihal adzab. Maka akan dibentangkan satu dinding, di baliknya rahmat dan di depannya adab Allah Subhanahu wa taala. Yunadunahum, maka akan memanggil-manggil mereka. Jadi orang-orang munafik itu akan memanggil orang-orang yang beriman. Alam nakun ma'akum, bukankah kita bersahabat ketika di dunia? Bukankah kita kawan ketika di dunia? Bukankah kita bersama-sama ketika di dunia? Qalu, orang-orang yang beriman mengatakan, bala, ya, walakinnakum, akan tetapi kalian, fatantum anfusakum, kalian telah mencelakakan diri kalian, wa tarabbastum, dan kalian menunggu-nunggu kehancuran kami, wartabtum wa gharratkumul amani, dan kalian ragu dan kalian ditipu dengan angan-angan, hatta jaa amrullah, sampai datang putusan Allah kepada kalian, wa gharrakum billahil ghurur, dan Allah dan kalian kemudian ragu-ragu, tertipu, akhirnya kalian mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Fal yauma la yu'khad, maka pada hari yang tidak mungkin diambil minkum dari kalian, fidyatun, tebusan, wala minal ladzina kafaru, begitu juga tebusan dari orang-orang kafir lainnya, ma'wakumun nar, tempat kalian neraka, hiya maulakum, itulah tempat berlindung kalian, wa bi'sal masir, dan itu sejelek-jelek tempat kembali kalian. Perhatikan di sini. Di sini Allah Subhanahu wa taala membagi tiga
kelompok. Pertama, orang-orang yang beriman, maka mereka akan diberikan cahaya yang besar, cahaya yang sangat luas seperti gunung. Yang kedua, orang yang beriman tapi fasik, maka mereka akan diberikan cahaya sesuai dengan amal dia. Dan yang ketiga, munafik, sama sekali tidak diberikan cahaya. Dan setiap amalan itu punya cahaya. Salat ada cahayanya, zakat ada cahayanya, haji ada cahayanya, ibadah-ibadah lain ada cahayanya, sedekah ada cahayanya, puasa ada cahayanya, jihad ada cahayanya, dakwah ada cahayanya, amal soleh ada cahayanya. Seluruh amal itu memiliki cahaya. Makanya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Majah mengatakan, basyiril masya'in fil zulmi ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah. Beri kabar orang-orang yang suka berjalan di kegelapan menuju masjid-masjid Allah untuk melaksanakan salat subuh. Mereka akan diberikan cahaya yang sempurna pada hari ini. Lihat bagaimana doa Nabi SAW apabila berjalan ke masjid. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran waj'al li nuran. Itulah doanya Rasul. Apabila mereka datang ke masjid, Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, ya Allah, jadikan di hatiku cahaya, di pandanganku cahaya, di pendengaranku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya, dan jadikan semuanya cahaya, kata Rasul. Ini menunjukkan bahwa seluruh amal soleh itu akan membawa cahaya. Maka perbanyak. Karena ketika itu ikhwatu fiddin, semua nampak orang munafik, orang dusta, orang riya, orang sum'ah, takabur, sombong, semua akan ditampakkan di siratal mustaqim. Tidak ada yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang akan mengikuti cahaya salat, cahaya zakat, cahaya puasa, cahaya jihad, dan begitu seterusnya. Dan ingat ikhwatu fiddin, neraka Jahannam yang sangat besar, apinya berwarna hitam, terbentang di antara neraka itu titian siratal mustaqim. Maka sebelah kanan dan kiri ada dua amal saleh yang menentukan bisa tidaknya antum melewati itu. Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW akan menegakkan amanah dan silaturrahim. Maka orang-orang yang senantiasa menyambung silaturrahim dipastikan dia bisa melewati titian siratal mustaqim. Dan orang-orang yang menjaga amanah dipastikan dia akan mampu melewati siratal mustaqim. Tapi orang-orang yang memutus silaturrahim, dan yang paling besar dari memutus silaturrahim adalah uququl walidain. Anda durhaka dengan orang tua, itu paling besar orang memutus silaturahim. Maka anak-anak yang durhaka kepada orang tua dipastikan tidak akan mampu melewati siratal mustaqim.